Oh, awal nggak punya toko? Enggak, kan karena aku anak kuliah di Tanah Abang itu kan kalau kita punya toko itu mungkin karena warisan orang tua, ya Iya. kan? Kalau aku kan enggak, justru awalnya aku juga nggak tahu Tanah Abang itu. Kata Berarti orang mulai kan, dari nol bisa dibilang. iya, kata orang kan dulu justru aku tuh salah dulu. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Di sini kita sedang grebek ya seller yang paling hits se-Jakarta Utara. Gak. Amin ya, Ya. nggak hits banget sih ya. Ya, ini dengan Bu Desi atau biasa saya panggil Kak Desi. Terserah Om, bebas. Bebas aja, bebas. Ya, thank you banget. Ini kantornya keren banget ya. Nanti mungkin teman-teman kita akan kasih lihat tour ya, virtual tour ke kantornya Warna-Warni Group. Enggak, Warna-Warni Fashion dong ini. Warna-Warni Fashion doang. Tapi ya, Warna-Warni Fashion itu sebenarnya OTW 3 kantor. OTW 3 kantor? Iya kan, kantor keduanya di situ tuh. Nggak jauh dari gudang kita ada. Oh. Nah, yang ketiga lagi mau dilatihin. Jadi ini hanya salah satu. Salah satunya Warna-Warni Fashion. Kalau Warna-Warni Group kan ada teknologi, ada itu nggak di sini. Oke. Warna-Warni Fashion. Iya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, buat teman-teman yang belum jadi Botakers, boleh join member. Teman-teman bakal dapat video-video daging yang akan bantu teman-teman dalam berjualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok ya. Nah, Kak Desi, ini kalau untuk Warna-Warni Fashion sendiri, sebenarnya ada berapa lini? Warna-Warni Fashion itu sebenarnya gini ya, karena aku produksi sendiri. Karena aku kan produksi sendiri, benar dari hulu ke hilir, tekstil aku sendiri, konveksi sendiri, terus jualan sendiri, ekspedisi juga sendiri. Jadi kan aku produksi sendiri, sebenarnya di setiap market baju fashion aku ada. Tapi ya ada yang emang kelihatan banget, ada yang enggak. Karena kan enggak semua bisnis kita itu semuanya jalan ya. Contoh aku juga pernah gagal juga kan di fashion. Gagal? Iya, kan market fashion cewek itu banyak loh. Ada yang market syar'i, ada yang market daily, ada yang market baju tidur, ya kan? Banyak kan, ada yang market hijabnya doang, ada yang cuma marketnya motif, gamis motif itu kan ada marketnya, big size, beda-beda market kan. Nah, aku tuh sebenarnya ada di setiap lini itu, tapi kan yang nggak semua lini itu jalan dan besar gitu. Tapi kalau tadi sempat cerita sedikit, berarti kayaknya udah pengalaman banget nih di dunia fashion. Tahun berapa nih mulai di bisnis fashion? Kalau justru bisnis fashion ini, makanya kan kalaupun aku ada bisnis lain nih di teknologi gitu, fashion itu nggak bisa aku tinggalin. Oke. Karena ini bisnis pertama aku. Aku belajar bisnis itu ya di fashion. Aku dari 2009 kuliah kan udah jualan. Zamannya BlackBerry tuh, zaman BlackBerry, zaman Facebook, aku udah jualan dari Tanah Abang gitu. Karena sebenarnya aku bermulanya dari Tanah Abang. Makanya sampai sekarang aku banyak teman-teman di Tanah Abang. Tanah Abang, Tamrin City, kayak gitu-gitu. Fashion, bisnis pertama aku di fashion. Waktu di Tanah Abang itu mulai jualnya fashion muslim dari awal? Bukan, karena aku waktu itu kuliah, jadi aku jualan fashion nih anak-anak kuliah. Kaos gitu? Ya kaos, apa aja, hot pants, dulu kan ada celana pendek yang tren, yang warna-warnanya jreng gitu kan, ada tren-trennya kan. Terus kemeja, apa aja. Lalu gitu. mulai ada brand itu mulai kapan? Terus lalu karena aku sambil kuliah, aku waktu itu belum cukup modal, belum punya konveksi kan, masih ngambil Tanah Abang. Soalnya ada jam waktu kuliah kosong ya aku ke Tanah Abang karena kebetulan kan dekat kampusku. Nah lulus kuliah, aku nggak kemana-mana. Langsung bikin konveksi karena kan aku udah ngumpulin modal selama kuliah itu. Terus aku bikin konveksi, terus aku beli ruko, pindah ruko tuh. Aku belum lulus tuh aku udah punya karyawan. Belum lulus kan aku udah mulai dari awal, belum wisuda tuh aku udah punya konveksi itu kan, karena udah nggak terlalu ini ya padat kuliahnya. Berarti itu kan offline terus tuh di Tanah Abang tokonya? Aku tuh di awal tuh nggak punya toko Tanah Abang. Oh, awal nggak punya toko? Enggak, kan karena aku anak kuliah, bukan di Tanah Abang itu kan kalau kita punya toko itu mungkin karena warisan orang tua, ya kan? Kalau aku kan enggak, justru awalnya aku juga nggak tahu Tanah Abang itu. Kata orang mulai kan dari nol bisa dibilang. Iya, kata orang kan dulu justru aku tuh salah kan aku dulu persepsi orang Tanah Abang tuh serem kan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya ada momen kan. Waktu itu kan aku memang punya sesuatu, misalnya laptop atau BlackBerry itu aku harus berpikir menghasilkan uang. Dari investasi itu. Lah istilahnya. Ya dari itu misalnya orang tua aku beliin aku laptop. Nah dari laptop ini gimana ya caranya biar bisa dapetin uang. Nah waktu itu kakakku beliin aku BlackBerry. Mahal waktu itu ya? Ya mahal, zaman BlackBerry Gemini dan lain-lain gitu loh. Itu dulu kayak mesti langganan ya? Baru bisa kita pakai BlackBerry ya langganan? Enggak, dia download kayak semacam aplikasi gitu kan. Nah aku dibeliin BlackBerry itu. Nah terus aku berpikir tuh gimana ya caranya
biar aku bisa dapetin duit dari si teknologi ini yang dibeliin orang tua kita atau kakak kita. Terus aku jualan. Jualan dapatlah salah satu toko, ternyata itu ada di Tebet. Toko belum ke Tanah Abang nih, aku nggak tahu Tanah Abang tuh kayak gimana kan. Jualan aku dapat salah satu toko di Tebet, dan pada saat itu bagiku itu udah murah banget kan. Di Tebet ini gitu kan, murah banget. Terus aku jualan di kelas kan, lu mau nggak baju ini, mau nggak baju itu kan, rame tuh aku ngambil di Tebet gitu. Nah udah kayaknya 6 bulanan deh, 6 bulan apa 8 bulan aku jualan terus. Jadi sebelum ke kampus aku ngambil di Tebet, mampir jam 9 pagi aku ke Tebet dulu, tokonya belum buka, aku udah datang tuh nungguin ownernya gitu kan. Bantu bersih-bersih dulu ya? Enggak juga sih. Nungguin ngambil baju gitu kan, karena aku kadang ada jam di kelas tuh jam 10, jam 11 kan. Nah, aku jualan terus. Suatu ketika pas momen aku ulang tahun, aku ingat banget waktu aku ulang tahun tuh, udah 6 bulan 8 bulan aku jualan di Tebet nih. Aku kan nggak pernah kepikiran mau cari supplier, cari apapun itu. Udahlah, pikirku toko Tebet ini yang the best, termurah. Salah satu di situ toko itu kan. Nah di momen aku ulang tahun itu pagi-paginya, kan dulu kalau ada yang invite kontak kita mau dikonfirm atau enggak kan? Iya kan, BlackBerry. Terus ada namanya toko, salah satu toko di Tanah Abang invite aku. Terus dia masukin aku ke dalam, disinilah asal mulanya aku tahu Tanah Abang. Dia invite aku ke dalam grup BBM-nya dia. Terus aku ngeliat dong, lah ini kok baju murah-murah banget, harganya 25.000, 30.000. Nah dengan baju yang sama di Tebet itu bisa selisih berapa? Di Tebet itu 70-90, bagiku udah murah. Ini 25 sampai 30, 35, 36 malah. Iya kan? Aku bilang, ini kok murah banget. Aku nggak tahu si toko Tanah Abang ini tahu aku dari mana. Mungkin dia dia ini reseller, mungkin si Tebet ini reseller dia, terus dia dari reseller ini nyari yang terbanyak penjualan siapa, nah aku kan, nah di invite lah, aku nggak tahu dia kontak dari mana kan. Nah aku murah banget nih, baru aku tahu Tebet ini berarti dia udah tangan keberapa nih. Gitu kan. Nah terus aku semangat dong, itu pas banget di momen ulang tahun itu, aku semangat ke kampus, aku kumpulin seluruh teman-temanku, lu mau beli baju nggak, mau beli baju nggak gitu. Aku naikin cuma 5.000 sampai 10.000, dari 25 jadi 35 jadi 45 dong. Pada beli deh itu baju mereka. Aku bawa uang 700.000 ke Tanah Abang. Aku lihat tokonya, dia nyebutin alamat tokonya kan. Aku kan nggak tahu Tanah Abang. Naik mobilnya aja arah Tanah Abang aku nggak tahu pada saat itu. Karena kan aku tinggal di Priuk sini, di Pojok kan. Cuma kan kalau kita nunggu angkot ada tulisan Priuk Tanah Abang. Ada. Ya gitu kan. Dulu kan ada bis yang gede banget itu dari terminal Priuk kan. Kan kalau aku nungguin mobil yang ke arah Rawamangun, kampusku di Roma, ada tulisan Tanah Abang kan. Nah terus aku dengar Tanah Abang itu serem kata orang. Karena aku nggak pernah ke Tanah Abang. Ya terus udahlah, aku naik aja nih mobil aja tuh yang penting ada tulisan Tanah Abang ya kan. Pasti kan kita nyampe Tanah Abang. Nah ternyata itu jauh banget dari tempat dia nurunin aku. Kalau naik angkot lumayan kali, 1,5 jam 2 jam ya, ujung ke ujung ya. Iya, dan itu dia nurunin aku tuh bukan di gedung yang alamat toko itu. Aku nyasar hampir 4 jam nyasar. Cuma modal, toko ini di mana ya? Toko ini di mana ya? Nyasar dong. Aku tuh kayaknya kalau sekarang aku kayaknya diturunin di daerah terminalnya mereka deh. Nah, sedangkan gedungnya itu di PGMTA. Iya. Ya PGMTA lama. Kan kalau sekarang ada PGMTA baru kan. Nah, aku sempat naik ke Blok B, lantai berapa gitu, lantai 7-nya, terus blok F, aku keliling-keliling cuma modal gini doang, alamatnya di mana ini ya. Nah nyampe lah aku di toko itu kok, ini yang paling sedih, nyampe lah di toko aku itu. Sorry ya kalau di sana kan kayaknya agak sombong-sombong, kalau kita beli dikit kan nggak terlalu diladenin kan, gitu kan. Aku dengan PD-nya bawa tuh 700.000, duit teman-teman kampusku di kelas. Udah berasa banyak tuh ya? Iya, udah berasa banyak gitu. Aku ambilin sini uang kalian, gue balik 2 jam lagi. Aku pikir gitu kan dekat kan, aku pasti bawa baju kalian. Ini murah banget nih ya. Aku datang dong ke toko, ini tokonya gitu ya. Terus aku dengan PD-nya ngomong, misalnya kode A3 misalnya, A3 warna kuning, terus A4 misalnya aku warna biru. Terus dicuekin sama tokonya. Dicuekin, dia sibuk ngebal, sibuk apa gitu, dicuekin. Kataku, aku mau beli nih, aku udah bawa list teman-temanku dong yang 700.000 itu. Terus kata dia, nggak bisa, di sini harus serian. Nah teman-temanku beli kan random, dia suka-suka dia aja milih di grup BB yang tadi murah-murah itu, yang 25.000, 30.000 itu dia bisa milih warna kuning, warna marun. Nah sedangkan di toko itu nggak bisa, harus serian kan. Kode ini ya lu harus beli semua 4 atau 6. Akhirnya, maksudnya serian gimana ya mbak, aku bilang gitu kan. Ya kamu misalnya beli kode A33 ini ya misalnya 4 piece, ya kamu harus beli semuanya, baru kamu dapat harga segitu.
kan nggak tahu ya. Aku balik deh ke kampus, aku balikin lagi duit orang-orang. Aku bilang, baju ini nggak bisa dibeli, harus serian. Nah kalau serian kan 700.000 itu beda-beda seriannya. Lah aku nombok dong, nombok di bajunya. Gitu kan, nombok di bajunya harus dibeli 4, sedangkan di dalam serian itu temanku cuma beli 1, 3-nya aku mau kemanain? Aku balik dong ke kampus, aku bilang nih aku balikin duit kalian, ternyata murah-murah itu harus grosiran. Nah terus besoknya aku mikir lagi, udahlah kalau gitu gue harus lakuin nih. Dulu seriannya parah kok, 6 piece. Kalau sekarang kan ada serian 3 piece, 4 piece. Dulu tuh 6 piece di toko itu. Terus besoknya aku mikir, pokoknya berarti kalau gue mau dapat harga segini ya gue harus beli 6 piece itu dong. Nah aku suruh teman-temanku beli lagi. Lu beli warna putihnya dong, lu beli warna merahnya, lu beli warna kuningnya, lu beli warna marunnya. Jadi dapat 6 nih. Iya. Ya, 2 hari kemudian aku balik ke toko itu. Udah nggak nyasar? Udah nggak nyasar, udah tahu kan? Iya. Aku balik ke toko itu nih, aku beli nih serian. Beli serian kan. Terus aku suruh teman-temanku beli, genapin tuh serinya harus habis semua gitu. Terus pada beli itu mereka. Nah dari situlah aku tahu Tanah Abang. Mulai dari sana tuh? Iya, tahu Tanah Abang. Sampai akhirnya? Aku punya toko dulu, 4 toko di Tanah Abang sebelum pandemi kan. 2016 tuh aku ada toko di sana, di Blok B gitu. Jadi pandemik, tutup gitu. Jadi dari anak kampus yang awalnya serian aja nggak tahu aku mau beli satu seri juga murah, kan? nggak ada modalnya buat beli satu seri juga nggak ada modalnya, sampai akhirnya bisa punya 4 toko di Tanah Abang gitu. Terus ya udah balik lagi kan, aku paksa teman-temanku beli serian itu biar habis. Puncak dari warna-warni fashion ini selama berjualan fashion itu apa sih puncaknya itu? Nah, jadi sebenarnya ini kan memang bisnis pertama kan. Terus aku kekumpul modal. Aku bikin bisnis lain. Jadi aku kasih ke tim ada yang bagus timnya berjalan, ada yang enggak gitu. Makanya warna-warni tuh timbul dan tenggelam sih. Karena kan udah marwahnya udah nggak ada aku kan. Dulu aku tuh bisa dibilang Om Botak juga tahu lah, orang juga males kan produksi di Jakarta. Aku punya 600 mesin 600 mesin jahit tersebar di beberapa tempat ya di Jakarta. Dan itu mesin aku sendiri, bukan CMT, cuma buat jahit punya aku. Wow. Gitu. Teman-teman yang main fashion tahu omsetnya udah gitu berapa kalau dan aku supply ke Tanah Abang. Jadi dari reseller maju punya toko, sekarang di supply juga. Justru sebelum punya toko kan, setelah aku lulus kan, setelah aku lulus aku produksi sendiri kan. Maksudnya karena modal udah ada, waktu juga udah cukup luang. Waktu kuliah kan aku punya tanggung jawab ke keluarga untuk harus lulus dulu kan. Nah ketika lulus aku lebih leluasa untuk berbisnis. Nah aku udah punya konveksi tuh, dan aku supply lah ke teman-teman aku kan. Aku jadinya nongkrong dulu jadi anak Tanah Abang gitu. Aku kampus kedua aku Tanah Abang loh. Lulusan Tanah Abang gitu. Nah terus aku nongkrong, terus bilang, aku punya ini nih, aku punya konveksi nih, kalian jahit di gue ya gitu-gitu. Dulu mah aku ribuan piece ngirim ke Tanah Abang gitu. Terus lama-lama kita nggak ada tempat untuk taruh stok kalau toko-toko mau ambil kan. Aku buka 4 toko tuh, udah tim tuh. Nah aku udah punya modal, aku bisnis lain. Tapi memang ini kesalahanku ya. Dulu tuh aku besar di balik layar, di grosiran ya. Tapi aku nggak berpikir untuk nge-branding salah satu brand aku. Sebenarnya mungkin nih aku lebih dulu dibandingkan angkatan yang sekarang brand-brand besar di sosial media. Ya, aku kayaknya angkatan pertama deh Om. 2009 tuh transisi konvensional ke BlackBerry itu tuh angkatan pertama online kan. Facebook itu aku udah di situ, tapi karena aku sibuk urusan di belakang layar, memproduksi toko-toko Tanah Abang, akhirnya aku nggak sempat membranding produkku. Jadi kalau boleh diulang, sebenarnya hal satu yang pengen diulang itu apa? Aku pengen nge-branding salah satu produkku. Jadi orang nggak tahu kalau aku tuh besar dan kategori di angkatan pertama dibandingkan brand-brand hijab yang besar sekarang. Branding itu, ya branding produk atau branding diri? Produk. Kalau aku sih sebenarnya kalau ditanya branding produk atau diri, aku lebih ngutamain produk dulu. Branding produk. Iya, itu tuh kesalahanku tuh. Aku fokus membentuk dan membesarkan, itu nggak salah sebenarnya secara bisnis kan. Kalau secara bisnis kan kita lihat sama-sama cuan apa enggak kan. Tapi secara value untuk jangka panjang kita harus membranding produk kita. Gitu. Nah, akhirnya aku fokus membangun
justru aku membranding toko-toko orang dong. Karena mereka bisa CMT ke sini, di labelin mereka, toko mereka. Iya, nah aku fokus ngebangun toko-toko orang lain gitu. Nah ketika mereka bisa produksi sendiri, aku bisa ditinggal kapan aja. Tapi ketika kita punya branding di produk kita, orang udah tahu, itu sih udah ikatan yang kuat menurutku. Gitu. Nah waktu itu 2017-2018 tuh masuklah tren marketplace kan dari 2016 tuh. Itu aku udah mulai bingung tuh si toko-toko yang aku supply itu, mereka satu udah produksi sendiri. Itu kedua ini persaingan harga. Sedangkan operasional aku produksi di Jakarta itu kan lebih besar, otomatis kan harga produkku agak lebih mahal. Gitu. Nah di situ mulai aku ditinggalin sama si toko-toko ini. Nah disitulah aku nyesel, kenapa aku nggak nge-branding produk aku juga satu brand aja. Jadi ketika kita yang grosiran confection ini ditinggal sama si klien-klien kita toko itu kan kita masih bisa jualan satu brand produk kita. Itu sih kalau bisa diulang. Jadi puncaknya itu waktu punya 600 mesin. Sampai sekarang sih masih ada mesinnya, tapi setengahnya. Setengahnya. Karena aku kan produksi diriku sendiri sekarang. Waktu punya 4 toko itu sebenarnya puncak di bisnis fashionnya. Atau enggak, ada dua. Ya lebih sebenarnya, tapi kan puncaknya itu tergantung momen tren saat itu. Mungkin pada saat itu trennya di mana aku grosiran, menurutku itu puncaknya. Nah dan ini aku tuh dulu sama klienku ya, bahkan aku punya satu toko di mana dia itu pegawai bank, accounting di bank, terus dia mau bisnis. Tapi abangnya itu punya toko di PGMTA. Nah terus aku bilang, ya udah lu jualan aja, lu siapin toko, gue supply barang lo. Sampai kalau pagi tuh aku ke toko dia, itu lo bukain tokonya, siapin patungnya, aku bantuin. Tapi gue yang supply barang lu ya. Itu sekarang jadi, dia sempat punya toko juga di PGMTA. Dan dia salah satu terbesar grosiran sekarang. Tapi udah nggak produksi di aku. Tapi dulu mulainya bareng sama aku. Dia pegawai bank. Kan dia bingung, nggak punya modal, abangnya punya toko PGMTA, dia pengen kayak abangnya. Terus gue bilang, lu modal tempat aja, gue bantuin lu semua, sampai cariin karyawannya, sampai pasangin patungnya gue supply barang. Dulu segitunya aku ngebantu si toko-toko ini biar maju, karena kan nyatu bagiku, kalau mereka maju jalan besar, aku juga besar dong. Tapi ternyata ketika mereka besar, ya mereka bisa ke konveksi lain. Branding ya berarti ya? Iya, branding produk ya. Branding produk. Kalau titik terendahnya selama jualan fashion? Fashion mungkin pada saat COVID. Serendah apa ya? Kan COVID, karena akhirnya setelah 2016, kan aku 2014 ke 2016-2017 itu kan aku grosiran kan yang tadi produksi kan. Nah terus masuklah tren marketplace kan. Aku mulai berpikir untuk ya udahlah kalau gitu gue punya brand juga dong. Gitu kan. Aku masuklah ke salah satu marketplace tuh. Gitu. Nah terus setiap tahun kan marketplace itu kan kita nyayur lah karena lebaran kan. Nah terus di 2020 COVID ya? 2020. Nah 2019 November kan kita lebaran 2020 April apa Mei. Nah dari 2019 November aku udah produksi untuk menghadapi 2020 lebaran. Ya kan? Aku tuh udah produksi tuh ratusan ribu piece aku siapin. Itu udah fase di mana fase 2-nya warna-warni untuk handle brand sendiri, bukan brand orang lain lagi nih. Ya 2019 kan. Aku dari November itu udah produksi tuh ratusan ribu piece tuh. Sampai gudangku tuh 3. Itu rumah gede, terus di sebelahnya juga. Tuh udah banyak banget deh. Nah terus tiba-tiba COVID 2020 Februari kalau nggak salah. Yang orang pertama kali yang Presiden kita Jokowi bilang itu Maret. Zona hitam, ya. Maret itu. Ya gitu, zona hitam. Padahal bulan depannya lebaran. Lebaran kan? Aku udah produksi dari 2019 November, Om. Puyeng kan? Tuh parah. Itu parah banget. Duh gimana ya? Lebih parahnya lagi gini. Karyawannya pada berhenti kan, karena zona hitam, zona merah lah, apa mencekam banget kan pada saat itu Jakarta. Padahal momen lebaran aku yakin sih mau semencekam apapun namanya Indonesia pasti adalah orang pasti rame lah lebaran itu kan. Gitu. Nah aku udah produksi ratusan ribu piece. Nah momen lebaran udah mau deket tapi orang yang ngerjainnya nggak ada.
Karena ya Jakarta semencekam itu kan. Nah orangnya nggak ada yang ngerjain. Padahal harapan aku satu-satunya saat Lebaran itu ngeluarin stok yang dari November 2019 ini. Tapi yang ngerjainnya nggak ada orangnya. Nggak ada yang mau jualan. Iya kan, siapa? Masa aku packing sendiri? Masa balesin chat sendiri? Padahal momen mau ngeluarin barang yang aku udah invest sampai 12 miliar tuh di situ aku. Gitu kan. 12 miliar. Dari 2019 November itu kan, momen mau keluar barangnya itu pada saat Lebaran, orang yang nggak ada, itu waduh kacau, aku pusing banget kan. Kita udah invest segitu kan, akhirnya itu sih paling nggak enaknya. Kalau sekarang warna-warni fashion itu gimana? Itu luar biasa drama host. Dramanya kayak gimana tuh? Waduh, banyak banget drama host. Toko kita walaupun kita iklan, ya kan, produk udah bagus, harga udah bagus. Kalau nggak ada yang cop-cop di situ gimana?